Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dari Pasha. Hari ini kita akan mengerjakan ulang soal ulangan harian dari matematika lanjut tentang identitas trigonometri dan rumus-rumus trigonometri yang lainnya. Di sini sebelumnya ada soalnya, kemudian di sini ada semacam cheat sheet-nya ya. Nah, soal yang pertama adalah membahas tentang membuktikan ya. Buktikan bahwa sin 2x ditambah sin x per cos 2x ditambah cos x plus 1 itu sama dengan tan. Apakah itu sebuah kebenaran ya? Nah, makanya kita harus buktikan soal ini. Nah, kita di sini tahu kalau misalnya tan itu adalah sin per tan ya, teman-teman ya. Bukan sin per tan, tapi sin per cos ya, teman-teman. Sin per cos ya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi kembali di soal. Di sini ada sin 2x dan cos 2x. Nah, ini merupakan sudut ganda yang kita harus sederhanakan dari sekarang ya. Nah, sin 2x dan cos 2x itu dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi yang sin 2x dulu ya. 2 dikali sin dikali cos ditambah sin x per, nah cos 2x-nya itu sebenarnya mempunyai 3 bentuk ya. Tapi pada soal ini yang paling cocok untuk kita gunakan adalah 2 dikali cos kuadrat dikurang 1 ya. Nah, ini bentuk lain dari cos 2x yang sudut ganda. Nah, kita lanjut. Cos x plus 1 itu sama dengan tan. Nah, di sini kita bisa lihat ada min 1 dan plus 1 yang sama-sama dapat saling menghabiskan. Nah, coret. Nah, sekarang kita harus lihat lagi dan kita perhatikan kembali ke soalnya. Ini yang kita mau itu adalah sin per cos karena pada dasarnya tan nilainya sama aja ya dengan sin per cos ya. Maka dari dari set yang sudah kita punya di sini, kita harus bisa memecah menjadi bentuk sin cos. Nah, di sini dapat kita pecah dengan cara memfaktorkan ya. Jadi sin dalam kurung 2 cos plus 1 tutup kurung per. Nah, sebenarnya saya sedikit jelasin dulu. Sin 2 ini kan kali pelangi ya ke dalam ya. Sin 2 cos ditambah 1 itu akan menghasilkan ini ya, teman-teman. Karena 2 cos dikali sin itu bakal menjadi 2 kali sin kali cos. Terus sin dikali 1 itu bakal menghasilkan sin x. Nah, kemudian itu sama juga dengan yang cos. Cos dalam kurung 2 cos plus 1. Nah, ini yang cos juga kurang lebih sama, tinggal kita kali pelangi ke dalam. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, di sini ada 2 cos plus 1, sama yang di bawahnya itu juga ada 2 cos plus 1, yang di sini bisa saling menghabiskan. Ini sama dengan tan. Nah, berarti sisa sin per cos sama dengan tan. Nah, di sini kita lihat lagi teman-teman. Sin per cos itu adalah bentuk lain dari tan. Jadi dari sin 2x plus sin x per cos 2x ditambah cos x plus 1 itu sama dengan benar ya. Kalau dia adalah bentuk lain dari tan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, itu soal nomor 2, yaitu cos 4x min sin 8x dikurang cos 12x per sin 12x min cos 8x min sin 4x. Nah, mungkin soal ini kelihatannya seperti sulit ya teman-teman, tapi padahal enggak. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, soal ini meminta untuk disederhanakan. Nah, karena minta disederhanakan, langkah pertama yang akan saya ambil itu kita menyatukan cos dengan cos, sin dengan sin dulu ya terlebih dahulu. Oke. Cos 4x dikurang cos 12x dikurang sin 8x per sin 12x dikurang sin 4x min cos 8x. Ini nilainya juga tetap sama aja teman-teman dengan yang versi ini dengan ini. Nilainya tetap sama aja, cuman bedanya adalah di penempatan dari cos atau enggak sin-nya. Nah, tapi teman-teman yang uniknya yang dapat kita lihat adalah di sini cos dikurang cos,
Terus sin dikurang sin ini merupakan sebuah pola yang bisa teman-teman dapat ketika teman-teman sudah belajar tentang jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus. Nah, di sini ada cos dikurang cos, itu mempunyai bentuk lain yaitu min 2 sin. Nah, teman-teman, dia ada sin setelah ini bakal saya tulis A plus B per 2. Nah, sebelumnya kita harus identifikasi dulu yang mana yang menjadi A, yang mana yang menjadi B. 4x-nya menjadi A dan 12x-nya itu jadi B. Nah, karena di sini A plus B, itu berarti menjadi 4x plus 12x per 2. Oke, kemudian kita lanjut, sin. Nah, kalau yang ini adalah A min B, jadi tinggal dikurang aja ya. 4x dikurang 12x per 2. Oke, jangan lupa ya, dikurang sin 8x. Ini kita tanda kurung dulu biar lebih mudah untuk dihitung. Kemudian di sini yang di bawah itu juga sama teman-teman. Sin min sin, dia rumusnya adalah nanti bentukan rumusnya adalah 2 dikali cos A plus B per 2 dikali lagi dengan sin, yaitu sin A min B per 2. Oke, 2 dikali cos A plus B ya. Yang A-nya itu adalah 12x dan yang B-nya itu adalah 4x. Jadi 12x ditambah 4x per 2. Terus kita kali dengan sin 12x dikurang 4x per 2. Tutup kurung. Ini biar mudah kita hitung. Dikurang cos 8x. Oke. Nah, dari bentuk ini tinggal kita sederhanakan aja teman-teman. Nanti kita bakal mendapatkan nilai yang lain. Itu sama dengan min 2 sin 4 ditambah 12x per 2 itu sama dengan 8x. 8x dikali sin 4 dikurang 12 itu 8, terus per 2 jadi min 4x. Ini kita tanda kurung. Nah, jangan lupa ya, dikurang dengan min sin 8x. Min sin 8x per, kita tanda kurung dulu, jangan lupa, 2 dikali cos 12 plus 4x per 2 itu 8x. 8x dikali dengan sin 12 dikurang 4x, 8x. 8, bukan 8 ya. Jangan lupa dibagi 2. 4x. Nah, ini dikurang cos 8x. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada minus, kemudian di sini ada minus, jadi bisa kita saling hilangkan ya. Saling hilangkan. Nah, dari bentuk ini, langkah apa yang harus kita selanjutnya lakukan ya? Jadi ini kita minusnya kita hapus aja ya dari papan tulis ya, biar mudah untuk dilihat. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan? Kita faktorkan. Jadi teman-teman matanya juga harus jeli untuk mengerjakan soal yang satu ini. Nah, kita mau faktorkannya seperti apa gitu. Kita bisa lihat di sini yang bagian min sin 8x dengan min cos 8x itu kita bisa taruh di depan, terus nanti kita faktorin dengan yang ini ya teman-teman. Jadi sin 8x ini masih ada minusnya ya. Nah, kita faktorin dengan yang ini nih. Dengan nilai yang ada di sini. Oh ya, di sini kita langsung aja min cos 8x. Nah, karena ini sama-sama min, ini kita coret dulu ya. Jadi minnya bisa hapus. Nanti biar kita ngefaktorinnya itu juga mudah. Nah, sekarang kan kita mau faktorin ini 2 sin 8x dikali sin 4x dengan si sin 8x. Kemudian kita mau ngefaktorin cos 8x dengan 2 cos 8x dikali sin 4x. Nah, hasil faktornya adalah dalam kurung, karena di sini nanti hasilnya adalah min sin 8x, pasti di belakangnya itu ada min 1. Nah, kemudian di sini juga sama ya, ada min cos 8x, pasti hasil di belakangnya itu adalah min 1. Nah, gitu. Jadi nanti pada akhirnya nilai yang ada di belakang sini nih, itu juga otomatis sama aja. Nah, sekarang yang dinilai di dalam kurung ini, 2 sin 8x min sin 4x. Nah, ini kalau mau teman-teman faktorin, itu tinggal
kita sin 8x nya kita keluarin aja ya, karena nanti dia kan ada di luar sini ya. Nanti biar bisa kita kali pelangi, jadi 2 sin 4x. Nah yang cos 8x juga sama aja ya teman-teman, karena cos 8x nya itu keluar ya, biar nanti kita bisa kali pelangi, terus jadi 2 kali sin 4x. 2 kali sin 4x. Nah, jadi kalau misalnya kita coba hitung ulang, kita coba recheck ulang ya. Sin 8x dikali 2 sin 4x itu berapa? Hasilnya bakal yang ada di dalam kurung ini, yaitu 2 sin 8x dikali sin 4x. Nah, terus kita lanjut, sin 8x dikali dengan min 1, yang nilai di belakang ini adalah min sin 8x. Berarti nilainya sama aja ya. Oke, nah kita bisa lihat nih, dari nilai ini ada 2 sin 4x min 1, di bawahnya juga ada yang sama, 2 sin 4x min 1, yang dimana bisa kita saling coret. Nah, berarti sisa sin 8x per cos 8x. Nah, ini bisa kita sederhanakan teman-teman. Dari soal sebelumnya kita tahu kalau sin per cos itu adalah tan. Jadi, sin 8x per cos 8x itu sama aja dengan tan 8x. Ini dia teman-teman nilainya, yaitu tan 8x. Oke teman-teman, kita lanjutin ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, di sini yang diketahui itu sudut ABC itu merupakan sudut dari segitiga. Kemudian ada 2 informasi lagi yang kita ketahui, yaitu A dikurang B itu sama dengan pi per 6, dan sin C itu sama 5 per 6. Yang ditanya adalah sin A dikali cos beta. Nah, dari sini kita tahu ya, pi per 6 itu sama dengan 180 per 6, yaitu 30 derajat, dan sin C itu 5 per 6. Nah, apa yang bisa kita cari dari sekarang, yaitu tadi kan diketahui kalau misalnya kita tahu segitiga itu merupakan 180 ya, dan ABC itu merupakan sudut dari segitiga. Maka A plus B plus C itu kan sama dengan 180 ya. Nah, berarti nilai C itu adalah 180 dikurang A plus B. Nah, dari sini kita tahu nih, C itu nilainya itu adalah 180 dikurang dalam kurung A plus B. Nah, di sini kita juga tahu sin C itu sama dengan 5 per 6. Maka, selanjutnya kita akan cari nilai sin C-nya ya teman-teman. Jadi sin C dengan sin 180 dikurang A plus B. Nah, maka jadinya sin A plus B ya. Nah, tadi kita juga tahu kalau sin C itu nilainya 5 per 6, jadi tinggal kita substitusi aja 5 per 6. Nah, di sini ada rumus penambahan sudut ya. Jadi kalau misalnya sin A plus B itu rumusnya adalah sin alfa dikali cos beta dikali dengan ditambah ya. Kalau misalnya tadi di sini tambah, maka di sini juga ditambah. Tambah cos alfa dikali sin beta itu sama dengan 5 per 6. Nah teman-teman, dari sini kita belum bisa melanjutkan lagi, tapi ada lagi yang bisa kita lanjutkan, yaitu A min B sama dengan 30 derajat. Itu adalah bisa kita ubah menjadi sin A min B dengan 30 derajat ya. 30 derajat dari sin itu adalah sama dengan setengah. Nah, kalau misalnya sin A min B, dia rumusnya bakal sama seperti ini, tapi tanda operasi bilangannya itu adalah minus. Jadi, sin cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta sama dengan setengah. Nah, dari sini teman-teman, kita ternyata mendapatkan 2 persamaan, yaitu persamaan yang pertama yang ini satu, dan persamaan yang kedua yang ini. Nah, setelah ini yang bisa kita lakukan yaitu tinggal melakukan eliminasi. Nah, buat eliminasi sendiri tinggal saya hapus dulu bagian yang lain ya. Nah, buat eliminasi
Kita taruh yang ini informasi yang pertama, jadi sin alfa dikali cos beta alfa dikali sin beta itu sebenarnya 5/6. Kemudian yang informasi kedua yaitu sin alfa dikali cos beta dikurang dengan cos alfa dikali sin beta sama dengan setengah. Nah, buat operasi yang di sini ditambah atau dikurang, ini tergantung kembali ke soal yang ditanya. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya kan sin alfa dikali cos beta. Berarti kita mau ngilangin nih yang cos alfa kali sin beta sama yang di bawah ini. Makanya kita bisa menggunakan operasi bilangan plus. Jadi ini saling menghabiskan ya. Nah, ini berarti sisa 2 sin dikali cos beta sama dengan 5/6 sama dengan 5/6 ditambah setengah itu sama dengan 8/6 ya. 8/6. Duanya kita kedua ruas kita bagi dengan 2. Jadi 8/6 dibagi dengan setengah itu sama dengan 8/12. Nah, 8/12 bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Jadi ya teman-teman, hasil dari sin alfa dikali dengan cos beta. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, itu soal nomor 4. Di sini diketahui sin 2 theta itu sama dengan 1/3 akar 5 dengan 2x itu lebih besar sama dengan 90, tapi 2x itu lebih kecil atau sama dengan 180, di mana cos tetanya itu yang ditanya. Oke, di sini ada sin 2 theta dan 1/3 akar 5. Nah, tentunya di sini nanti kita mau cari nilai cos tetanya gimana, teman-teman. Nah, kita yang tahu itu ada segitiga. Ini 2 theta ya. 2 theta. Terus nilai dari sin ini adalah demi. Jadi dia ini juga sama aja. 1/3 akar 5 itu nilainya itu sama aja dengan akar 5/3. Nah, kalau demi itu depan dan miring, berarti depannya itu nilainya adalah akar 5. Akar 5 dan miringnya itu 3. Nah, tinggal kita cari nilai yang di bawah sini, maka kita bakal dapat nilai cos 2 tetanya. Buat cari nilai di sini, aku anggap A ya. Saya anggap A, yaitu A sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Nah, berarti nilai A ini sudah kita tahu A itu adalah 2. Kemudian karena kita sudah tahu nilai A-nya, maka kita di sini kita juga dapat mendapatkan nilai cos-nya. Jadi cos 2 theta itu sama aja dengan 2/3. Tapi teman-teman harus ada sesuatu yang kita perhatikan, yaitu dengan ini nih, informasi di mana 2x itu lebih besar atau sama dengan 90, tapi lebih kecil atau sama dengan 180. Nah, itu artinya kita sedang berada di kuadran kedua. Di mana kuadran kedua yang positif adalah nilai sin-nya, sedangkan ini adalah nilai cos. Nah, maka karena dia nilai cos, maka 2/3-nya itu menjadi negatif. Nah, sekarang gimana kita ngubah nilai cos 2 theta menjadi nilai cos theta aja? Kita dapat mengubahnya itu dengan cara menggunakan sudut ganda ya teman-teman. Karena di sini kan nilai sudut ganda sama dengan min 2/3. Nah, kita harus bisa mengubah menjadi cos theta. Di sini sebenarnya cos 2 theta tadi udah saya bilang ada 3 bentuk, tapi bentuk yang paling mudah biar kita bisa mengubah menjadi cos theta adalah 2 dikali cos kuadrat dikurang 1 itu sama dengan min 2/3. Jadi nilai cos 2 theta dengan 2 cos kuadrat min 1 itu sama aja dengan nilai cos 2 theta. Oke, sekarang ini kita tinggal kedua ruasnya kita tambahkan dengan 1. Jadi sama dengan 1/3. 1/3. Nah, 2-nya kita juga kedua ruas kita kali dengan 2. Maksudnya kita bagi dengan 2.
Jadi 1/2 ya. Jadi cos kuadrat dengan 1/6. Nah, karena ini masih ada kuadrat, makanya kita harus jadikan dia menjadi akar 1/6. Jadi bisa kita mendapatkan cos tetanya. Jadi cos theta itu sama dengan akar 1/6. Nah, di sini karena sudah bentuknya menjadi theta aja, ini jadinya 45 derajat X terus 80. Nah, kok 180? Jadi 90 ya. Semuanya kita bagi 2. 90. Nah, karena ini adalah kuadran pertama, kalau misalnya X aja ya atau tetanya aja, nah akhirnya kita dapat menimbulkan nilai plus minus ya. Jadi nanti menyesuaikan kembali ke kuadrannya. Karena tetanya aja itu di kuadran yang pertama alias di mana semua nilainya itu adalah positif, maka nilai di sini juga bakal positif. Nah, 1/6 itu sama aja nilainya dengan akar 1/6. Sama dengan ini tinggal kita rasionalkan. Jadi akar 1/6 dikali akar 6/6 itu sama dengan akar 6, karena akar 1 itu tetap ya teman-teman, jadi dia tetap akar 1 itu sama dengan 1, jadi anggap aja ini seperti 1 dikali akar 6/6 akar 6, sorry, jadi 6 ya. Jadi ketika akar 6 dikali dengan akar 6 itu hasilnya akan bilangan itu sendiri, yaitu 6. Jadi hasilnya itu adalah 1/6 akar 6 adalah nilai dari cos theta. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Nah, di sini yang diketahui itu adalah sin 2x plus 60 itu sama dengan 60. Sin 2x plus 60 itu sama dengan A, kemudian sin x plus 45 itu sama dengan B. Kemudian yang ditanya berapakah nilai dari sin 3x plus 105 derajat dikali dengan sin x plus 15 derajat. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah pola di mana sin ini merupakan sin yang pertama ya, merupakan penambahan. Jadi kita bisa pecah menjadi kayak gini. Sin 2x plus 60 ditambah x plus 45. Yang nilainya bakal sama aja dengan sin 3x plus 105. Begitu pula juga dengan sin yang sebelahnya ya. Tapi kali ini dikurang. Jadi sin 2x plus 60 dikurang dengan x dikurang 45. Nah, di sini kita bisa melakukan kayak sebuah pengelompokan di mana itu ini dianggap seperti A, ini dianggap seperti B. Oh ya, bentukan ini kita pakai bentukan yang lain biar bisa kita anggap B, yaitu dikurang x plus 15. Ya. Jadi ini adalah A, ini juga B. Nah, dari sini kita bisa melihat pola ini tuh sin alfa ditambah beta, ini sin alfa dikurang beta. Maka kita bisa nanti menggunakan informasi yang ada di atas. Karena ini bentukannya sin alfa plus beta, maka kita ubah bentuknya menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu karena dia sin alfa plus beta menjadi sin alfa dikali dengan cos beta ditambah dengan cos alfa kali dengan sin beta. Nah, ini kali lagi dengan yang ini ya, yang A min B. Jadi sin alfa cos beta dikurang dengan cos alfa dikali sin beta. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan selanjutnya, yaitu kita menggunakan informasi yang ada di atas, yaitu sin 2x plus 60 sama dengan alfa.
Karena tadi kita tahu, kita permisalkan 2x plus 60 itu ada alfa dan kita x plus 45 itu beta, jadi kita bisa anggap sin 2x plus 60 itu sama dengan alfa. Iya benar ya, alfa, maka sin alfa besar itu sama dengan alfa kecil ya. Begitu juga yang dengan yang alfa beta ya. X plus 45 sama dengan beta. Jadi sin beta besar sama dengan beta. Nah, kita sudah memperoleh nilai sin alfa dengan sin beta. Sekarang tinggal kita memperoleh dan mencari nilai dari cos alfa dengan cos beta. Nah, nilai ini bisa kita cari dengan menggunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat ditambah sin kuadrat alfa, misalnya ya, cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kalau kita misalnya mencari cos kuadrat alfa, maka kalau misalnya kita mencari cos alfanya aja, itu berarti sin 2 alfa, sin kuadrat alfa itu kita ganti jadi a kuadrat ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tinggal kita kedua ruasnya tinggal kita pindahin, yaitu 1 dikurang a kuadrat dan akar ya, biar jadi cos alfa. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai dari cos alfa. Begitu juga dengan cos beta, tapi alfa kecilnya itu kita ganti dengan beta kecil. Jadi berarti sama aja ya, cos beta itu sama dengan 1 dikurang beta kuadrat. Nah, sini kita sudah memperoleh nilai-nilainya. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah tinggal mensubstitusikan nilai sin alfa, cos alfa dan beta. Ini seharusnya gede ya. Cos alfa dan beta ke persamaan ini yang tadi. Jadi tinggal kita substitusi aja ya. Ini kita ketahui, kita tulis mana dulu ya. Kita cos alfa itu sama dengan 1 min alfa kuadrat dan ini tinggal kita hapus dulu. Kemudian tinggal kita substitusi aja nilainya. Cos alfa itu a dikali cos beta itu 1 dikurang b kuadrat akar tapi ya, ditambah cos alfanya berapa? Akar 1 min a kuadrat dikali sinnya adalah sin beta, jadi beta. Nah, sin alfa dikali cos beta itu akar 1 min b kuadrat dikurang dengan cos alfa akar 1 min a kuadrat dikali sin beta. Oke. Dan sekarang tinggal kita kali pelangi aja. Jadinya a kuadrat akar, enggak akar ya, a kuadrat 1 min b kuadrat. Kemudian ini coba kita gini. Nah, jadi kelihatan jelas ya. Ini kali ini, kemudian kita ini kali ini. Jadi min AB akar dari 1 min B kuadrat 1 min A kuadrat. Oke, bagian yang sini sudah selesai, tinggal kita bagian yang sebelahnya. Terus ini jadi AB ditambah ya, ditambah AB akar 1 min A kuadrat dikali dengan akar 1 min B kuadrat. Kemudian ini kali ini, yaitu ini cosnya kita pindahin ya, cos beta sama dengan 1 min B kuadrat. Tinggal kita ini kali ini, yaitu beta dikurang B kuadrat 1 min A kuadrat. Nah,
Dari sini kita bisa ada yang bisa kita lihat yaitu min AB akar 1 min B kuadrat dikali akar 1 min A kuadrat ditambah AB akar 1 min A kuadrat akar 1 B kuadrat. Ini kita tahu ya. Nah, berarti yang tersisa adalah A kuadrat 1 B kuadrat dikurang dengan B kuadrat 1 A ya. Dari sini kita mungkin aja kali ke dalam aja, jadi A kuadrat kurang A kuadrat B kuadrat kurang dengan min B kuadrat ditambah dengan B kuadrat A kuadrat. Nah, di sini min A kuadrat kuadrat, di sini ada B kuadrat A kuadrat, tinggal kita coret. Nah, berarti sisa yaitu A kuadrat min B kuadrat. Itulah nilai dari 3x plus 100 dikali sin plus 11. Terima kasih Bu Ria telah memperhatikan video penjelasan dari saya. Teman-teman lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.